Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Febriansyah. Saya dari kelas modul 3E. Tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yang dimana PowerPoint tersebut mengenal apa itu Learning Management System dan apa kaitannya dengan Learning Content Management System. Oke, kita lanjut. Baik, yang pertama, Learning Management System. Learning Management System, juga disebut Learning Management Platform, adalah program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, pemantauan, pelaporan, administrasi, dan distribusi konten pendidikan. Program pelatihan, manual teknis, video, instruksional, atau bahan perpustakaan digital. Dan proyek pembelajaran dan pengembangan ide Learning Management System berasal dari e-learning yang dikembangkan dari kebutuhan akan konten pendidikan dan alat pelatihan yang murah, mudah diakses, mudah digunakan, dinamis, dan kolaboratif. Platform e-learning menyediakan infrastruktur internet di mana pembelajaran terjadi melalui berbagai teknik partisipasi. Learning Management System atau disebut juga LMS, seperti yang juga dikenal, dapat dianggap sebagai jenis manajemen konten online atau platform pengiriman konten online. Seperti itu. Kita lanjut. Learning Management System menawarkan beberapa manfaat tambahan untuk membantu pengguna LMS mencapai tujuan mereka. Tinjauan online memungkinkan pelajar untuk menilai tujuan pembelajaran dan melacak kemajuan saat mereka maju menuju tujuan mereka. Di sebagian besar sistem LMS, opsi tingkat kesulitan memungkinkan pelajar untuk menentukan tingkat kesulitan kegiatan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk tingkat pengalaman, tingkat keterampilan siswa, dan jenis kesulitan, misalnya matematika atau pemahaman bacaan. Sistem LMS seringkali menyertakan latihan dan lembar kerja pra-install yang menguji keterampilan tertentu. Kuis online yang biasanya mengharuskan siswa memasukkan jawaban mereka secara online adalah cara lain bagi LMS untuk mengukur kemajuan. Next. Fitur-fitur LMS yang mendukung proses belajar online. Oke, kita akan membahas itu. 1. User interface yang mudah digunakan. LMS yang bagus pasti akan menyajikan antarmuka interface yang menarik, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Pengguna LMS tidak akan merasa kebingungan saat menggunakannya. Bagi penyedia LMS, fitur antarmuka yang menarik juga dapat menambah estetika laman web LMS sehingga bisa menarik banyak calon pengguna baru. 2. Pendaftaran online. Fitur pendaftaran online merupakan fitur yang wajib dimiliki sebuah LMS. Melalui fitur ini, para siswa dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui laman LMS dan dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan para guru. Fitur pendaftaran ini juga harus mudah digunakan karena berkaitan dengan pembayaran kursus melalui beberapa metode pembayaran yang tersedia. Oke, next. 3. Kelas Maya. Sebagai sebuah media pembelajaran digital, LMS tentu memiliki fitur kelas maya. Apa yang dimaksud dengan kelas maya atau kelas online?
adalah kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik atau tatap muka. Kelas online ini dapat menyajikan beragam materi pembelajaran digital berupa video atau animasi pembelajaran. Rekaman suara guru mengenai materi pembelajaran dan dokumen materi pembelajaran, artikel atau buku elektronik untuk dipelajari secara mandiri oleh para siswa. Selain itu, LMS yang bagus tentu harus memiliki fitur video conference yang dapat digunakan untuk para siswa belajar online tatap muka jarak jauh bersama guru mereka. Next. 4. Kuis dan ujian online. Contoh LMS yang bagus juga menyediakan fitur kuis dan ujian online. Mengapa? Agar para guru dapat melakukan evaluasi belajar untuk para siswanya. Fitur ini harus mendukung kebutuhan bapak dan ibu guru dalam membuat soal hingga melakukan pendistribusian soal ujian kepada para siswa. 5. Ruang diskusi. Fitur ini sangat penting untuk mendukung perkembangan belajar para siswa. Mengapa? Melalui fitur ini, ruang diskusi, para guru dapat melakukan sesi diskusi yang lebih mendalam mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh para siswa tentunya. Ruang diskusi ini juga turut membantu komunikasi antara guru dan para siswa agar guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman para siswa mengenai materi yang sudah diberikan. Next. Kelebihan fitur LMS. 1. Biaya untuk menggunakan LMS lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. 2. Mempermudah guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar siswa dengan waktu yang lebih singkat. 3. Mempermudah guru untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran untuk siswa. 4. Waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. 5. Metode pembelajaran LMS yang menggunakan beberapa teknologi informasi berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan tentunya. Next. Lanjut. Kekurangan LMS. 1. Bergantung kepada jaringan internet. Jika saja layanan internet sudah merata, maka pembelajaran dengan LMS akan berjalan lancar. Namun, sayangnya, masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau internet, sehingga beberapa siswa di sana kesusahan melakukan pembelajaran daring. 2. Interaksi sosial antara guru dan siswa akan berkurang dalam kegiatan belajar mengajar. Interaksi sosial seharusnya tetap berjalan karena adanya jarak tentu saja akan mengurangi interaksi sosial yang ada. 3. Berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Karena setiap pembelajaran menggunakan perangkat gawai, maka mata akan terpapar radiasi lebih lama. Segala aktivitas belajar, mengakses materi, dan penugasan dilakukan di depan gawai. Oleh karena itu, setiap siswa harus dewasa dalam mengatur waktu dalam pemakaian gawai dan mengatur waktu istirahat mereka secara mandiri. Oke, next. Kaitan LMS dengan LCMS. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. LCMS adalah sebuah aplikasi perangkat lunak untuk mengelola konten pembelajaran
dalam berbagai bidang pelatihan dan pengembangan. LCMS tidak hanya dapat membuat, mengelola, dan memberikan modul-modul pelatihan saja, tetapi juga mengelola dan menyunting atau edit semua bagian yang membentuk sebuah katalog pelatihan. Aplikasi LCMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengimpor, mengelola, mencari, dan menggunakan kembali unit kecil dari konten pembelajaran digital dan aset, yang sering pula disebut sebagai objek pembelajaran. Aset ini dapat mencakup file media yang dikembangkan dalam penilaian item, simulasi, teks, gambar, atau benda lain yang membentuk konten dalam kursus tersebut diciptakan. Contoh dari LCMS antara lain Clarolin Edu Solution. Oke, next. Perbedaan utama dari LMS dan LCMS adalah LMS merupakan media interaksi antara siswa dan guru, sedangkan LCMS adalah media yang digunakan oleh penulis konten maupun perusahaan penerbit konten. Adapun untuk persamaannya antara lain ialah 1. Sama-sama dilakukan dengan online tentunya. 2. Sama-sama proses dalam kelas maya. 3. Sama-sama mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Sama-sama mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web scalable. Oke, next. Mungkin sekian saja dari saya dan ada sedikit kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah mau LMS ataupun LCMS tetap sama. Hanya ada beberapa faktor yang membedakan, tetapi tidak jauh perbedaannya. Jadi, mau menggunakan yang manapun, gunakanlah yang menurut kalian nyaman untuk digunakan. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya juga manusia. Manusia itu ada tempatnya salah dan dosa, yang maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.